Haleluya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur malam hari ini. Mungkin kita di rumah hanya punya waktu sedikit untuk menyembah Tuhan. Mungkin kita hanya punya waktu sedikit untuk memuji Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan kita luar biasa. Membawa kita untuk terus memuji Tuhan. Sambil menunggu Bapak Pendeta kita datang malam hari ini. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap pujian, setiap nyanyian yang kita naikkan ada kuasa. Amin. Sebab Allah yang kita sembah di Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dan dahsyat yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita naikkan satu pujian. Bahwa hanya dengan kekuatan Tuhan kita ada sampai hari ini, saudara. Karena kita memiliki apa? Sumber pengharapan. Sumber kekuatan kita punya, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan, oh haleluya, dari-Mu. Yes Tuhan. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini kami Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku. Ini pengakuan kami Tuhan Yesus malam hari ini. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Sungguh kami tidak mampu Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Pujian dengan segenap hati kita. Bukan dengan, ini pengakuan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Bahwa Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuat yang menopangku. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu.
Haleluya, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh saya pribadi bersyukur malam hari ini. Bersyukur kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Bersyukur karena Allah kita Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Saya teringat satu pujian yang menyatakan bahwa betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan satu pujian ini ya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di. Oh, katakan tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah walau dunia. Semua Bergoncang, tak tergoyahkan Tuhan. tergoyahkan, Kau Tetap dalam hadirat Allah kita naikkan pujian ini. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin Tuhan. pencipta segala yang ada, Dulu sekarang sampai selamanya. selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan. Tak terselami pikiran, Tak terukur panjang setia. dulu sekarang Sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan. Sembah
Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pujian yang sungguh sangat memberkati saya ketika saya menaikkan pujian ini, saudara. Bahwa jalan Tuhan itu tidak pernah terselami oleh hati kita. Amin. Dia tidak, jalan-jalan Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bahkan dia sediakan yang terbaik, saudara. Haleluya. Saya pernah mengalami satu hal yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Saya mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Dalam hidup saya terutama, saudara. Bahwa Tuhan sediakan yang terbaik. Sekalipun mungkin tidak kelihatan, saudara, apa yang ada di depan saya, tapi saya tetap percaya bahwa Yesus ada buat saya. Karena saya percayakan kuasanya. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Kita naikkan satu pujian ini. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. Saya udah coba Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Arti kehadiran-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, tidak mungkin kami ada sebagaimana kami ada. Tapi waktu Tuhan hadir dalam hidup kami dikuatkan, kami ditolong, kami diberikan damai, dan kami diberikan tuntunan. Karena itu kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak,
rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat malam hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah KKR biasa di mana kami akan membahas akhir zaman, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, masih hidup? Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau masih hidup, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jangan bilang sama saya, ya saya sih masih hidup pendeta, tapi masalah saya banyak. Semua orang punya masalah. Amin. Tetapi selama kita puji Tuhan, selalu ada anugerah, ada kasih karunia, ada berkat yang luar biasa. Sama-sama bilang saya diberkati. Amin. Hidup jangan selalu bilang saya ada masalah. Karena kalau ada masalah, semua orang juga punya masalah. Amin. Orang ganteng punya masalah, orang cantik punya masalah. Bilang sama sebelah saudara, apalagi lu yang pas-pasan. Orang kaya punya masalah. Saya mau kasih tahu saudara, Jokowi. Siapa itu Jokowi? Presiden Indonesia. Ada masalah enggak? Ada masalah. Ganjar ada masalah enggak? Yang nanti dibully orang kadang-kadang anti Israel, yang kemudian dipuji lagi karena mau jadi calon presiden, ya kan? Prabowo, ada masalah enggak? Ya kan? Bilang sama sebelah saudara, yang calon presiden aja ada masalah, apalagi kita, ya kan? Iya kan? Iya kan? Padahal kita calon ketua RT aja belum tentu, saudara. Tetapi satu yang kita tahu, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Berikan tepuk tangan ya, beri buat Tuhan. Nah, lepas daripada apapun, kita sekarang sedang berada di akhir zaman. Yang setuju sama saya katakan, kita sedang ada di akhir zaman. Dan kalau saya boleh lebih spesifik, maka kita bukan hanya ada di akhir zaman. Mungkin sebagian saudara berkata, aduh pendeta dari dulu saya udah dengar akhir zaman Tuhan Yesus mau datang. Saya ingat waktu saya bertobat pendeta, saya menerima Yesus, itu pendetanya ngomong sampai gemeter. Saudara-saudara, mungkin Tuhan Yesus datang malam hari ini. Saya takut sekali, saya menangis, saya maju ke altar. Sampai hari ini dia juga belum datang. Salah alamat kah? Ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi saya cuma mau bilang sama saudara, dari tanda-tandanya makin jelas Yesus sudah mau datang. Amin. Karena ciri-ciri tanda kedatangan Yesus, Alkitab berkata akan ada gempa bumi, akan datang ini, akan datang, dan semua makin tergenapi. Tetapi masuk pada 2 Timotius dikatakan akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia tidak akan tahu berterima kasih, manusia tidak suka yang baik, dan artinya dunia di akhir zaman makin aneh-aneh. Jadi kalau sudah lihat orang makin aneh, artinya dunia sudah ada di akhir zaman. Iya kan? Laki sudah mulai suka laki, ya kan? Perempuan suka perempuan, padahal babi laki tidak pernah tertarik babi laki. Iya kan? Padahal babi
Yang kata kita halal, kata orang Jawa bilang haram, ya kan? Ya kan? Tetapi kita boleh aja bilang, mau babi itu. Tapi babi perempuan tidak pernah tertarik sama babi perempuan. Kalau babi perempuan mulai gesek-gesek ke babi perempuan, babinya bilang, jangan kayak manusia. Jangan kayak manusia. Iya kan? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya perhatikan tidak bisa tidak, dunia tidak akan berjalan sebagaimana adanya lagi. Sama-sama bilang saya ada di akhir zaman. Tetapi kalau saya boleh lebih spesifik, kita bukan sedang hanya ada di akhir zaman. Tapi kita sedang ada di bagian terakhir dari akhir zaman. Saya menyebutnya the last chapter of end times. Kita sedang ada di apa? Chapter terakhir, bagian terakhir dari akhir zaman. Nah, saya percaya Alkitab sudah bilang di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tetapi Alkitab juga bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Salah satu ciri akhir zaman, makin banyak hal-hal aneh akan terjadi. Tapi saya juga percaya secara iman Kristen, di akhir zaman akan ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan. Ada yang bilang amin. Stres rupanya ini. Saya juga percaya di akhir zaman akan ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan. Lumayan ada 6 udah mulai bilang haleluya. Ya kan? Saya percaya di akhir zaman makin banyak mujizat yang akan terjadi. Wih. Amin. Sama-sama bilang makin banyak mujizat terjadi. Sama-sama bilang sama saya, tapi saya hidup tidak mengandalkan mujizat. Saya hidup mengandalkan Yesus. Tapi Yesus yang saya sembah sumber segala mujizat. Berikan tepuk tangan ya perempuan. Nah, ini yang kita mau pelajari. Bukan kitab kita sama-sama, saudara boleh lihat di layar saudara. Kita mulai satu ayat penting dulu, Matius 11 ayat 20. Lalu dikatakan apa di situ? Lalu Yesus mulai mengecam, sama-sama bilang sama saya, mengecam. Atau mengutuk atau menyerang kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan apa? Mujizat. Apakah mujizat pasti membuat orang bertobat? Apakah mujizat membuat orang tambah rohani? Ada yang tambah rohani. Tapi ada juga yang kadang-kala udah terima mujizat masih ngaco. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan kayak gitu. Iya kan? Loh, ada orang udah terima mujizat, masih juga selingkuh. Coba kalau ada yang pengalaman begitu, maju ke depan sini. Bersaksi. Ya itu saya pendeta, saya udah terima mujizat. Saya selingkuh ya kan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada nggak orang terima mujizat? Tetapi kemudian masih lakukan hubungan seks sebelum nikah? Ada. Ini yang saya bilang orang-orang yang tidak tahu diri. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya sudah terima mujizat. Tapi tidak bertobat. Itu namanya tidak tahu diri. Dan Alkitab bilang Yesus apa? Mulai mengecam. Karena seharusnya mujizat membuat kita makin cinta Yesus. Sama-sama bilang sama saya, mujizat bukan tujuan. Mujizat itu hanya bonus. Bonus apa? Bonus Tuhan beritahu bahwa dia mencintai kita. Dalam hidup saya percaya kalaupun Tuhan tidak buat mujizat, dia tetap Tuhan yang baik. Karena dengan dia mati di atas kayu salib itu cukup. Bu. Ini pada bapak-bapak ya. Bu, kalau suami bilang begini nih, sayang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Ada ibu-ibu yang lihat saya gini,
Kayaknya nggak mungkin banget laki gue mah nggak begitu-gitu amat. Ya kan? Itu mah, sampai ayam tumbuh gigi juga nggak mungkin laki gue gitu pendeta. Lepas dari apapun. Kalau suami sudah berkata, sayang, tidak ada di dunia ini yang kumiliki yang begitu berarti kecuali kamu. Kamu satu-satunya yang paling berharga dalam hidupku. Hati-hati loh kalau suami ngomong gitu. Jangan-jangan dia memang gak kerja, gak ngapa-ngapain. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang kata-kata yang luar biasa seperti itu udah menggoncangkan hati saudara. Makanya cewek-cewek di sini yang belum menikah, lu jangan goblok-goblok amat gitu. Kadang-kadang banyak wanita baru dipuji dikit udah cium, cium, cium. Tegar dikit kenapa? Yesus bukan hanya ngomong, He loves us. Dia mati buat kita. Sama-sama bilang Yesus mati buat saya. Kalaupun dia nggak jawab doa kita, kalaupun dia nggak sembuhkan penyakit kita, dia tetap Tuhan yang baik. Karena dia udah mati, dia udah bayar semuanya. Dia bilang it is finished. Segala-galanya sudah beres. Tetapi saya mau bilang, setelah dia finish di atas kayu salib, dia masih kasih bonus sama kita. Bonusnya doa kita dijawab, mujizat terjadi, kemenangan Tuhan sediakan, setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Berikan tepuk tangan dia meriah. Karena itu kalau orang sudah menerima mujizat, tetapi nggak bertobat, masih aneh-aneh, masih macem-macem, masih bikin persoalan sama Tuhan, saya beri nama Yesus mengecamnya. Nah, saya coba catat di sini, klik. Aha. Setuju. Mujizat tidak identik dengan pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, tergantung orangnya. Ada orang-orang yang gak terima mujizat tetapi bertobat sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang walaupun mujizat tidak terjadi dalam hidupnya, dia tetap muliakan Tuhan. Amin. Ada orang-orang yang meskipun dia berdoa, lalu Tuhan kelihatannya tidak jawab doa, dia tetap bilang terima kasih Tuhan. Ayub lost everything in his life. I mean everything. Istrinya Ayub marah dan berkata, masihkah kau bertekun dengan Allah sedemikian itu, kutuki Allah dan matilah. Tetapi Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mujizat tidak terjadi, dia tetap setia sama Tuhan. Jadi setuju, sama-sama bilang sama saya, tergantung orangnya. Saya berdoa jemaat Tuhan di GBI Glow yang ada di Bali ini. Ada mujizatkah, tidak ada mujizatkah, kita tetap berkata Tuhan itu baik. Karena kalaupun mujizat tidak terjadi, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mengalami kemenangan-kemenangan yang lebih dahsyat. Amin. Daniel berdoa waktu dibuang ke gua singa. Saya percaya salah satu harapannya pertama adalah supaya dia tidak masuk gua singa. Doanya kelihatan tidak dijawab. Tapi dengan dia masuk ke gua singa, mujizatnya menjadi lebih besar lagi. Amin. Kalaupun yang saudara harapkan tidak terjadi, be ye ready. Persiapkan diri saudara. Sesuatu yang lebih besar sedang Tuhan persiapkan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Mujizat tidak identik dengan apa? Pertobatan. Yohanes 4 ayat yang ke-48. Maka kata Yesus kepadanya. Dikatakan apa? Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat. Kamu apa? Tidak percaya. Jadi kali ini Yesus bilang. Oke. Kamu percaya karena kamu hitung-hitungan. Kamu percaya karena kamu wani piro gitu. Ini Tuhan buat mujizat gak? Nah, ada banyak orang gitu. Kalau Tuhan gak buat mujizat saya tidak akan percaya. Kalau Tuhan buat mujizat saya akan percaya. Saya beri nama ini iman yang cetek. Iman yang tangguh berkata, kau mau buat mujizat, kau tidak mau buat mujizat,
Aku tetap percaya, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya catat di sini, klik. Mujizat buat sebagian orang adalah penuntun. Sama-sama bilang sama saya, penuntun. Oh, ya minta maaf. Aduh. Terima kasih Bapak. Sama-sama bilang sama saya, mujizat penuntun. Mujizat bukanlah alasan untuk kita percaya. Karena kita percaya pada Kristus karena dia mati buat kita. Tapi mujizat hanya penuntun, hanya konfirmasi buat kita bahwa kita tidak salah dalam memilih dia. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Matius 21 ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, izinkan saya bertanya, siapa imam-imam kepala? Kalau saya boleh pakai bahasa sederhana, maka saya beri nama rohaniawan. Sama-sama bilang sama saya, rohaniawan. Siapa ahli-ahli Taurat? Rohaniawan. Nah, dikatakan, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Pertanyaan saya, kenapa mereka jengkel? Hello? Kenapa mereka jengkel? Yes. Sebagian sudah berkata jealousy, I know. But why? Karena competition. Sama-sama bilang sama saya, competition. Ketika pelayanan menjadi ladang competition, ini adalah sesuatu yang keliru. Saya percaya dengan keberagaman. Sama-sama bilang sama saya, keberagaman. Saya mengerti sebagian besar saudara bukan orang yang baru bertobat. Saya mengerti saudara sudah dengar khotbah banyak pendeta, karena zaman sekarang saya beri nama zaman YouTube. Ada pendeta-pendeta yang dari sebelum COVID sampai sekarang tetap melayani. Ada orang-orang yang baru muncul di tengah masa-masa COVID. Pendeta itu bernama pendeta YouTube. Tetapi yang terjadi kemudian, di ladang kependetaan YouTube ini terlalu banyak saling menyerang, saling menjatuhkan, dan saling menghina satu sama lainnya. Dan kemudian mulai ada bahasa-bahasa, apa itu pendeta, apa-apa mujizat, apa-apa mujizat. Loh, kita hidup karena mujizat. Kalau di tengah masalah sudah dapat berkata, Tuhan itu baik, saya beri nama itu mujizat. Kalau suami sudah mengecewakan saudara, tapi sudah tetap mencintai dia, saya beri nama itu mujizat. Saya udah berasa. Tadi dari rumah di tengah jalan tuh macet. Jadi saya udah pikirin apa yang saya mau ngomong. Tapi saya udah milih, kalau saya ngomong gini pasti gak ada ibu-ibu yang bilang amin. Karena ibu-ibu udah banyak tertekan. Apa? Laki gue udah nyakitin gue, terus gue mesti baik. Itu bukan mujizat, goblok itu pendeta. Iya kan? Kalau suami sudah mengecewakan saudara, lalu saudara tetap berbuat baik kepadanya, saya beri nama itu mujizat. Kalau orang ngomongin saudara, lalu saudara tetap mendoakan, saya beri nama itu mujizat. Kalau hidup saudara dihantam badai terus menerus, dan bangun pagi saudara berkata, sebab Tuhan baik, itu adalah mujizat. Karena naluri saudara berkata, Tuhan di mana sih? Sibuk ya? Sibuk ya? Sampai gak pernah dengar doa saya. Sampai ketemu malam Natal nanti Tuhan. Ada orang gak pernah ke gereja. Dia cuma ke gereja kalau malam Natal. Sampai malaikat bingung, masih dia kah? Apalagi ibu-ibu sekarang pakai operasi hidung lah. Ganti alis lah. Aduh. Ibu-ibu itu manusia yang susah bersyukur. Tuhan udah kasih alis bagus-bagus, dia pergi kerok. Dia kayak mau bilang sama Tuhan, Tuhan maaf, Engkau maha kuasa.
Tapi kali ini Tuhan salah. Saya koreksi dikit. Dia pergi kerok. Terus zaman dulu dia bikin alis tipis sekali, 1 garis. Lama-lama dia bosan, dia cuma 1 garis. Dia bikin setebal-tebalnya, kumis suaminya dia taruh di atas ini. Dan dia menyebutnya keren. Tapi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Kita semua punya masalah. Sama-sama bilang masalah itu biasa. Sama-sama bilang masalah itu biasa. Tapi kalau di tengah masalah kita tetap dapat tersenyum. Kita dapat mendoakan orang, kita tetap dapat melayani. Saya beri nama itulah mujizat. Amin. Situasi buruk dalam hidup saudara. Tapi saudara masih percaya bahwa akan ada pertolongan Tuhan. Saya beri nama itu mujizat. Dalam hidup saya terlalu percaya. Mujizatlah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Memang mujizat tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi minimal yang pertama mujizat membuat kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua mujizat membuat kita tetap bersemangat apapun yang terjadi. Tuhan selalu tahu yang terbaik. Dan yang ketiga mujizat menuntun kita bahwa situasi boleh tidak menentu. Tetapi kita tetap menjadi pelaku firman, itulah mujizat. Orang mungkin sudah menertawakan saudara. Lu tuh ya setia sama Tuhan, setia sama Tuhan. Mana. Dalam hati saudara kadang kala berkata, Tuhan masih dengar gak doa saya? Tapi saudara bilang saya gak mau tahu apapun yang terjadi. Pokoknya saya tetap melayani Tuhan karena melayani Tuhanlah yang terbaik buat saya. Paulus bilang dalam perjuangan imanku, darahku telah mulai tercurah. Saat kematianku sudah dekat. Tetapi aku tahu bagiku tersedia mahkota kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pelayanan Yesus saya catat di sini penuh mujizat. Sama-sama bilang sama saya penuh mujizat. Dan memang kalau saya catat di sini dari awalnya iblis merasuk orang-orang beragama. Sama-sama bilang sama saya orang beragama. Bisa karena competition, bisa karena iri, bisa karena kecewa. Bisa karena merasa, kok pelayanan saya nggak ada mujizat. Sehingga akhirnya saya harus bantai semua orang yang melayani dengan mujizat. Sehingga dari awal, iblis merasuk orang-orang beragama Farisi menjadi penentang mujizat. Karena itu saya simpulkan gini. Bukan orang tak beragama yang menjadi penentang mujizat. Tahukah saudara? Orang-orang tidak beragama justru kadang kala datang ke gereja karena mencari mujizat. Betul? Tetapi kadang kala yang udah bertahun-tahun di gereja akan mengkritik kita dan berkata, lu tuh jadi orang Kristen jangan percaya cuma mujizat aja. Lu percaya Yesus aja. Kita percaya Yesus aja, kita gak percaya mujizat, kita percaya Yesus aja. Tapi Yesus yang kita percaya sumber segala mujizat. Sama-sama bilang sama saya, all is included. Kalau saudara naik Garuda, kalau saudara naik Garuda, tiket itu sudah termasuk makan. Beda sama Citylink. Kalau naik Citylink, mesti bayar lagi. Siap. Makasih. Jadi kalau saudara-saudara, ada yang ngeliatin saya gini. Ada yang 1,5 enggak? Oh itu doanya sambil push up. Sama-sama bilang all is included. Waktu Yesus mati dia selesaikan semuanya buat kita. Jadi percaya Yesus nggak perlu percaya mujizat. Tapi waktu kita percaya Yesus otomatis kapanpun kita membutuhkannya, dia menyediakannya buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya catat di sini. Matius 16 ayat 17 bilang begini. Tanda-tanda ini akan apa? Dicari orang-orang yang percaya. No. Alkitab bilang kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku.
Mujizat tidak perlu dicari oleh orang percaya. Yang setuju sama saya katakan mujizat tidak perlu dicari. Tapi mujizat akan menyertai. Makanya kita bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu gak akan turun tapi kamu naik. Kamu gak akan jadi ekor tapi kamu akan jadi kepala. Saya mau tanya yang ngomong ini siapa? Siapa? Orang tanya gak dijawab lagi. Yang ngomong ini siapa? Tuhan sendiri. Bukan mertua. Kalau mertua bisa meleset. Ada ibu-ibu yang lihat saya gini. Mungkin ada pengalaman pahit sama mertuanya. Kalau mertua yang ngomong bisa meleset. Tapi kalau Tuhan Yesus yang ngomong pasti digenapi. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. I'm so blessed. Saya sangat diberkati waktu saya baca ayat ini. Tanda-tanda ini bukan dicari orang-orang yang percaya. Tapi akan menyertai. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya nggak perlu bahas, mari pulang dari sini nanti kita cari ular, lalu kita pegang. Nanti kalau kepatok, wah Gilbert khotbahnya nggak benar. Tapi yang saya mau jelaskan, ayat ini sedang mau menggambarkan buat kita. Bukan soal minum racunnya, bukan soal pegang ularnya, tapi kapanpun mujizat kita perlukan Tuhan sediakan. Amin. Jadi nggak perlu pulang dari gereja minum baygon. Saya mau menggenapkan firman-Mu Tuhan. Ya kan? Kan gak lucu kalau kita ketemu di sorga, kalaupun nyampe. Iya kan? What is miracle? Buat saya sederhana. Kapanpun kita memerlukannya Tuhan menyediakan. Lalu mungkin salah menatap saya dan berkata, tapi saya memerlukan mujizat itu dan Tuhan tidak sediakan. God knows better. Amin. Sama ketika seorang anak sedang sakit. Panas tinggi. Lalu dikasih puyer sama mamahnya. Anak itu marah. Anak itu teriak. Anak itu nangis. Tapi mama kelihatannya kejam banget. Dipegang mulutnya. Dimasukin. Kalau anak itu bisa ngomong, anak kita akan bilang, mama ada otak gak sih? Sembarangan aja, aku udah sakit. Tetapi mama sedang coba bilang, it's not because I am mean to you. Bukan saya aneh buat kamu. But I love you. This is medicine that can heal you. Ini obat yang bisa menyembuhkan kamu. Anak lagi main baik-baik di rumah, diajak pergi sama mamanya ke dokter. Anak itu gak sakit. Tiba-tiba suruh vaksin. Anak lagi ketawa-ketawa main-main, tiba-tiba dalam hatinya. Are you crazy, Mom? Dicolok-colok begini kan, mamanya coba colok sendiri. Ya kan? Kalau mama memang sayang sama saya, mama yang disuntik. Terus cium saya, nanti mudah-mudahan vaksinnya berlaku. No. Kalau mama bisa ambil alih suntikan itu, mama pasti akan ambil. Makanya ibu-ibu kan suka aneh kan, anaknya sakit. Nah, jangan sakit, biar mama aja yang sakit, biar mama aja yang sakit. Terus emang kalau lu jadi sakit, terus anaknya jadi sembuh. Emang kau pikir apa gitu bisa dipindahin? Ya kan? Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara. Sometimes we are not understand. Sama-sama bilang kadang-kala saya nggak ngerti. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Dikatakan apa? Tanda-tandanya akan menjadi orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu akan
sembuh. Klik. Jadi sekali lagi saya bilang, ada janji, tanda-tanda akan apa menyertai. Sama-sama bilang sama saya, bukan sekedar dicari, tapi menyertai. Klik. Aha. Iblis ingin, tujuan setan nih gitu, agar orang percaya menjadi skeptis dan tidak percaya mujizat. Makanya ada istilah gini, biarlah miskin di sini, asal kaya di sorga. Loh, kita siap miskin buat Tuhan. Tapi kita nggak siap miskin karena diintimidasi oleh setan. Karena Alkitab bilang di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang menang. Amin. Kita siap kok hadapi penderitaan. Kita bukan orang-orang cengeng yang tidak berani menghadapi penderitaan. Kita berani menghadapi penderitaan. Yang setuju sama saya katakan saya berani menghadapi penderitaan. Kalau itu memang diizinkan Tuhan. Tapi saya nggak mau menghadapi penderitaan karena bodohan saya sendiri. Wanita pendarahan 12 tahun bilang asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Coba kalau dia cuma duduk-duduk aja bilang, ya kalau Tuhan mau sembuhin, sembuhin. Kalau enggak ya udah. Bartimeus berteriak, Jesus, son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud berbelas kasihanlah kepadaku. Dia nggak bilang, Tuhan, kalau mau sembuhin syukur. Kalau nggak mau sembuhin, ya udah, bye. Sama-sama bilang sama saya harus mengerti hak saya. Amin. Saya anak raja kok. Iblis mau kita skeptis. Iblis mau kita menderita. Ya udah kalau Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya syukur. Tapi kalau saya harus bercerai, Tuhan kirim yang baru. Ih, suka-sukan setan nih semua ini. Ya kan? Hari ini saya mau bilang sama saudara, kita harus berjuang untuk hak kita. Amin. Karena itu sudah Tuhan sediakan buat kita, sudah dibayar lunas. Sama-sama bilang sama saya, mujizat sudah dibayar lunas. Amin. Makanya iblis ingin agar orang percaya menjadi skeptis. Dan tidak percaya mujizat atau memahami mujizat secara keliru. Atau murahan. Ya kan? Kalau saya mau beli, saya suka sebuah mobil, lihat mobil di jalan saya kelilingin 7 kali gitu ya kan. Lama-lama bukan dapat mobil, ditangkap sama pecalang. Dianggap lu mau nyuri saudara. Kan ada orang yang akhirnya jadi aneh-aneh kayak begitu kan. Pokoknya mujizat harus terjadi. Saya percaya mujizat terjadi. In God's plan. Amin. Iya kan? Bukan in my own will. Makanya Alkitab bilang kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Kita ngerti dulu Tuhan, baru kita tahu apa rancangan yang indah buat hidup kita. Amin. Saya coba catat di sini, klik. Di akhir zaman ada 3 kelompok orang dalam memandang mujizat. Yang pertama orang yang skeptis tentang mujizat. Orang yang apatis. Aduh udah gak usah mujizat lah. Pokoknya ya udahlah. Apa yang terjadi, terjadilah. Kue sera-sera, whatever will be lah gitu. Nah orang-orang kayak gini, either kompromi dengan dunia. Ya pendeta kita sih percaya mujizat pendeta. Tapi ya kalau kita gak pinter-pinter, gak menjadi penjilat, gak jadi tukang cari muka, gak apa tuh main sana main sini, ya susah gitu. No. Anak Tuhan punya prinsip. Yang setuju sama saya katakan anak Tuhan punya prinsip. Amin. Karena kita masih percaya mujizat itu ada kok. Yang kedua, ada kelompok orang yang liar. Pokoknya mujizat harus terjadi seperti yang saya mau. Kalau nggak terjadi seperti yang saya mau, nah ini yang banyak orang kecewa. Kadang-kadang kita suka lihat kan, orang-orang dulu aktif banget di gereja. Tiba-tiba belakangan kita bilang, waduh dia dulu aktif di gereja pendeta. Sekarang batang hidungnya aja kita nggak pernah lihat. Padahal kalau cuma batang hidungnya datang ke gereja kita juga ngeri. Kita kan bingung loh, ini orangnya mana cuma batang hidungnya ada di sini. Orang Indonesia ini suka aneh-aneh. Ya,
Cuman di Indonesia ada penyakit namanya angin duduk. Nih kalau sampai berobat second opinion ke Singapura repot. Dokter Singapura tanya, what is your problem? Oh, my doctor in Bali said, I have sitting wind. Gua punya angin duduk. Makanya dokter di luar negeri itu paling benci sama dokter Indonesia. Katanya dokter Indonesia bodoh. Bukan dokter Indonesia yang bodoh. Istilahnya yang aneh. Sir, what is your problem? My doctor in Bali said, coming wind. Masuk angin, saudara. Ya kan? Makanya kemarin kan ada ribut soal itu kan. Ear stroke. Orang Indonesia suka nggak ngerti banyak. Jadi kalau kuping nggak bisa dengar tuh sesaat, istilah dokter Indonesia bilang stroke telinga. Dokter juga ngerti itu istilah yang keliru. Tetapi masyarakat kenalnya, kan kalau dijelasin ini nggak ngerti. Jadi bilang itu ada gangguan di telinga. Ya itu kalau kita bilangnya stroke telinga. Sampai ke Singapura ditanya. Kenapa you datang sini? Oh, my doctor in Jakarta said ear stroke. Nggak ada ear stroke, nggak ada stroke telinga. Jadi ribut, itu baru itu. Coba kalau saudara datang ke dokter Singapura, setelah dikerok. Waduh, dia pikir, you dapat penganiayaan dari mana? No, it's called kerok. Ya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Banyak orang menjadi kecewa dalam iring Tuhan. Kenapa? Ya itu pendeta dia dulu aktif di gereja, sekarang batang hidung aja gak nampak. Dan kalau kita ketemu, lu kenapa sih? Dia akan bilang, Tuhan gak dengar doa. I've done everything for God. Saya buat apa saja buat Tuhan. But when I pray, when I need a miracle, God didn't do anything in my life. Tuhan kayaknya gak buat apa-apa buat saya. Jawaban saya sederhana. Bukan Tuhan gak buat apa-apa dalam hidup saudara. Tapi Tuhan mungkin buat yang berbeda dengan saudara. Dan ketika Tuhan berbuat yang berbeda dengan kita, believe me, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, di akhir zaman ada 3 kelompok orang yang memandang mujizat. Yang pertama, skeptis, apatis tentang mujizat. Yang kedua, liar. Pokoknya mujizat harus terjadi semua in my own will. Dan yang ketiga, ini yang saya sebut biblical miracle. Mujizat Alkitabiah. Yang Yesus contohkan di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Kalau saudara berdoa untuk rumah tangga, suami saya belum bertobat. Enggak perlu saudara berdoa, Tuhan, kalau boleh biar suami saya bertobat. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Itu enggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan mau rumah tangga dipulihkan. Amin. Untuk hal-hal yang sudah janji Tuhan, imani. Nggak usah berdoa, Tuhan saya ingin hari depan saya cemerlang. Tapi biar bukan kehendakku, kehendak-Mu. Kalau memang Tuhan mau aku menderita susah, biar Tuhan puas sana. Nggak gitu juga kali. Iya kan? Apakah ada tantangan? Ada. Tapi apakah ada kemenangan? Pasti. Sama-sama bilang sama saya, mujizat Alkitabiah. Nah, klik. Saya catat di sini. Yang perlu orang-orang percaya pahami. Ada beberapa pemahaman yang keliru tentang mujizat. Apa pemahaman keliru tentang mujizat? Yang pertama saya catat di sini. Mujizat berarti saya memaksa Tuhan untuk melakukan apa? Yang saya mau. Ada orang-orang yang beranggapan mujizat baru terjadi mujizat kalau saya mendapat yang saya mau. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf tidak mendapat yang dia mau.
Dia lagi enak-enak menikmati sayang orang tuanya dalam hidupnya. Dengan jubah maha indah. Tiba-tiba kakak-kakaknya tersinggung. Tiba-tiba dia dijual jadi budak. Bisa aja dia ngeluh. Karena hidup ini tidak ada yang lebih menyakitkan daripada orang yang harusnya melindungi kita tiba-tiba menyerang kita. Setuju nggak? Saya nggak nyangka pendeta. Orang yang harusnya ngelindungin saya, mertua saya, kakak saya, ipar saya, tiba-tiba dia mencelakakan saya. Aduh, secara manusia, saya pengen tempeleng kiri kanan depan belakang atas bawah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi Yusuf tetap tenang. Kenapa? Karena mujizat tidak selamanya semuanya harus seperti yang saya harapkan. Sama-sama bilang saya terbatas. Tuhan saya lebih hebat. Siapa yang percaya Tuhannya lebih hebat? Amin. Sama-sama bilang Tuhan saya lebih hebat. Jadi ketika doamu tidak terjawab seperti yang kau harapkan, katakan Tuhan saya lebih hebat. Pokoknya saya percaya Tuhan akan menyelesaikan buat saya. Amin. Saudara ingat gak waktu Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosaan? Pertanyaan saya, dia buat salah gak? Dunia ini ada istilah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi sudah bayangkan tuh, waktu dia dituduh dibuang ke dalam penjara, dia kan berkata, enggak saya enggak buat. Orang bilang, kalau maling ngaku penjara penuh. Ya kan istilah yang kita suka pakai kan gitu kan. No, saya enggak buat. Ya mungkin enggak buat, tapi ada kali colek-colek tanta sedikit ya kan. Ada kali kedip-kedip mata sedikit. Dia enggak bela diri. Dia taat aja. Dia difitnah, dia dibuang ke dalam penjara, dia enggak bela diri. Dia enggak bilang, apa tante? Tante bilang, saya pemerkosa. Terus yang tiap hari terus ganggu-ganggu, Yusuf, itu siapa? Dasar tante girang. Dia enggak mau hina siapapun, dia enggak mau serang siapapun, dia serahkan semua pada Tuhan. Tapi dari dalam penjara Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri. Kalau dia tidak difitnah, tidak mungkin dia ngalamin itu. Dan kalau hari ini saudara sedang menghadapi hal-hal yang menyakitkan, percayalah, jalan sedang Tuhan persiapkan untuk kau mengalami hal-hal yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa pemahaman yang keliru tentang mujizat? Mujizat berarti campur tangan Tuhan untuk melawan hukum alam. Padahal Alkitab berkata, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sabat dalam bahasa Ibrani diambil dari kata la shevet. La shevet itu artinya duduk, artinya istirahat. Banyak orang sekarang membahas hari Sabat itu hari Jumat kah, hari Sabtu kah, hari Minggu kah. Kenapa orang Kristen tidak menjalankan Sabat? Padahal yang Alkitab sedang katakan ingat dan kuduskanlah la shevet. Ingat dan kuduskanlah istirahat. Orang kalau kurang istirahat cepat emosi. Orang kalau kurang istirahat cepat berpraduga. Orang kalau kurang istirahat cepat tersinggung. Orang kalau kurang istirahat mulutnya suka jahat. Jadi Bu, kalau tiba-tiba suami ibu cuma nanya sedikit. Sayang nanti malam pulang jam berapa? Kamu tuh nanya-nanya terus, kamu nanya-nanya terus. Curiga kamu ya. Bilang sama dia, jangan lupa ngopi ya Pak. Kurang istirahat. Ibu jangan langsung kecil hati, langsung berkata, kamu udah gak sayang saya dulu, kamu baik banget sekarang kamu ya. Cuman kurang istirahat. Jadi Pak, kalau Bapak nanya sama ibu gitu, sayang pulang kantor nih, sayang anak-anak baik-baik. Ya anak sih baik-baik, tapi kan kamu juga enak-enak aja. Gak usah langsung tumpang tangan, dalam nama Yesus setan-setan cerewet keluar, jangan Pak.
Malah masuk Pak, bahaya itu Pak. Santai Pak. Berarti kurang istirahat. Jadi ada banyak masalah sebenarnya terjadi karena kita kurang istirahat. Itu namanya hukum alam. Hukum alam itu kalau kepala kita diadu sama sesuatu yang keras pasti benjol. Tapi ini saya minta saudara praktekkan sungguh-sungguh ya. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari 3 malam. Doa sungguh-sungguh, penyembahan sungguh-sungguh. Ini boleh dicoba. Tapi perhatikan betul ya. Puasa 3 hari. Lalu doa penyembahan sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Terus aduin kepala ke tembok. Pasti tetap bocor. Kenapa? Sudah pikir enggak? Aturan dari mana? Ada hukum namanya hukum. Mujizat bukan berarti Tuhan melawan hukum alam. Kita melakukan apa yang harusnya Yesus menyelesaikan semuanya buat kita. Amin. Yang ketiga, apa yang perlu orang percaya pahami? Ada pemahaman yang keliru tentang mujizat. Mujizat berarti semua beres tanpa saya menjalankan tanggung jawab. Tuhan, biar Tuhan yang urus suami saya. Gajinya ibu yang ambil, suami Tuhannya. Enak aja. Tuhan urus anak-anak saya. Nggak bisa. Itu sama kayak anak-anak sekolah mau ujian, dapat pembagian soal, langsung tumpang tangan. Dalam nama Yesus, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Isi semuanya, amin. Kira-kira selesai enggak? Enggak. Sama-sama bilang ada tanggung jawab saya. Bu, kalau ibu sebagai istri ngomel melulu sama suami. Terus rumah tangga bermasalah, jangan bilang ini karena setan. Dalam nama Yesus, setan-setan yang ganggu rumah tangga saya aku patahkan. Setannya bilang bukan gue. Bacot lu itu yang gara-gara. Oh iya. Kalau kita tuh ngeluh terus, kita sama orang ngeluh terus, lalu orang gak mau deket sama kita. Iya kan? Lalu kita bingung, wah ini ada cobaan salib yang harus saya pikul. Bukan salib, kelakuan elu. Jadi mujizat bukan berarti saya gak perlu menjalankan tanggung jawab saya. Iya kan? Kalau engkau ngeluh terus, engkau sama semua orang nggak bisa menghargai, engkau merendahkan orang. Lalu saya bingung kenapa people doesn't like you gitu. Ya karena kita tidak melakukan tanggung jawab. Maka Yesus bilang apa? Barang siapa mengasihi aku, ia harus melakukan segala perintahku. Perintah Tuhan itu adalah bagian dari tanggung. Makanya Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring kanan hidup kamu diberkati. Saya berdoa jemaat Tuhan di gereja Bethel Indonesia Glow di Bali ini hidup selalu luar biasa. Jalankan tanggung jawab kita. Dan kalau saya udah jalankan tanggung jawab berarti saya gak ada masalah. Masih ada banyak masalah. Tetapi Alkitab berkata kita lebih daripada orang yang menang karena Yesus yang mengasihi kita. Amin. Pertanyaan saya. Daniel sudah menjalankan tanggung jawabnya enggak? Daniel menjalankan tanggung jawab. Ada masalah enggak? Ada, tapi Tuhan bela. Ketika saya sudah melakukan my part, God will take care about the rest. Amin. Selanjutnya, yang perlu orang percaya pahami ada pemahaman yang keliru tentang mujizat. Mujizat berarti menunjukkan tingkatan iman dan kerohanian seseorang. Saya tidak percaya. Jadi jangan saudara terintimidasi kalau mujizat tidak terjadi. Lalu saudara merasa, oh iman gue masih cetek kali ya. Gitu. Apakah kita boleh minta doa sama hamba Tuhan? Loh kenapa tidak? Apakah doa hamba Tuhan lebih didengar? Saya nggak yakin. Tetapi sekedar meminta doa itu kan hal biasa. Karena kita merasa membutuhkan dukungan doa. Jangan juga jadi orang yang aneh gitu. Oh saya gak butuh dukungan doa siapa-siapa. Saya doa sendiri. Itu sombong namanya. Ya kan? Kita minta dukungan doa ya gak apa-apa. Tetapi ingat doa kita juga luar biasa.
Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang doa saya juga luar biasa. You are important in God's eyes. Engkau itu berharga engkau itu berharga di pemandangan Tuhan. Amin. Iya kan, jadi bukan berarti kalau saya sharing sama orang minta doa berarti iman lu lemah. Enggak juga. Kita cuma mau berdoa bersama-sama karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Kalau satu orang berdoa dan Tuhan dengar, apalagi 2, 3, 4 orang, Tuhan lihat hati kita yang merendahkan diri, yang menantikan kuasa Tuhan dan dia tidak pernah mengecewakan. Mujizat tidak menentukan tingkatan iman dan kerohanian. Salah satu intimidasi setan ketika engkau sedang berjuang untuk mujizat. Setan sedang mau bilang imanmu gak cukup. Tapi saya mau bilang iman sebesar biji sesawi asal tidak bimbang akan terjadi. Tetapi doa gak harus selalu teng jadi. Makanya Alkitab berkata berdoalah tidak berkeputusan. Kan waktu Bartimeus berteriak, Jesus son of David have mercy on me. Kan bukan berarti langsung beres. Orang banyak suruh dia diam. Pernah gak saudara ngalamin? Pengen minta doa sama seseorang. Terus staf pendetanya bilang, udahlah gak usah lah minta-minta doa lah. Tersinggung lah saudara. Mentang-mentang saya buta. Mentang-mentang saya pengemis. Disuruh diam. Coba aja kalau gua kaya. Masih lo gak suruh diam. Bilang sama sebelah saudara, hidup jangan sensian gitu. Iya kan? Ada banyak orang kan gampang tersinggung, gampang kecewa. Saya mau bilang hidup Kristen harus menang. Tahuan nih banyak yang suka kecewa. Gak ada yang bilang amin darah Yesus. Hidup jangan gampang kecewa karena hidup kita harus menang. Hidup harus menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Jadi ini konsep-konsep yang keliru. Mujizat berarti saya memaksa Tuhan untuk melakukan yang saya mau. No, mujizat berarti saya memaksa diri saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, mujizat berarti campur tangan Tuhan untuk melawan hukum alam. No. Saya harus melakukan yang harus saya lakukan. Yang ketiga, mujizat berarti semua beres tanpa saya menjalankan tanggung jawab. No, saya harus jalankan tanggung jawab saya. I do my best and my God will take care about the rest. Mujizat berarti menunjukkan tingkatan iman dan kerohanian seseorang. No. Kenapa? Karena semua kita berharga. Daud bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Klik. Yang terakhir saya akan bahas. Buat saya, mujizat berarti satu, saya memaksa diri saya memahami dan menjalankan yang Tuhan mau. Bukan saya paksa Tuhan. Tuhan harus buat begini. No. Tuhan sudah janji begini. Saya mengimani, saya meyakini langit dan bumi boleh lenyap. Tetapi firman Allah tinggal tetap. Amin. Ketika Daud dihina oleh Goliat. Goliat berkata, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Daud bukan memaksa Tuhan. Tapi dia memaksa dirinya. Engkau boleh datangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan lain kata dia bilang, aku tidak akan gentar. I will not be afraid. Aku tidak akan takut. Tuhanku sudah berjanji. Langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Sama-sama bilang Tuhan sudah berjanji. Saya akan melihat kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, buat saya mujizat bukan berarti saya memaksa Tuhan melakukan yang saya mau. Tapi saya ngerti dulu apa yang Tuhan mau. Dan saya memaksa diri saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua saya pelajari, what is miracle? Mujizat berarti Tuhan bebas mengerjakan apa saja. Baik yang sesuai hukum alam atau tidak. Kalau memang dia mau dia bisa, tapi saya nggak usah nuntut. Contohnya, Alkitab saya bilang, ada seorang ibu sedang menangis di pintu kota Nain.
Ibu ini benar-benar lost. Dia ibu janda, anak laki-laki satu-satunya mati. Dan buat orang Yahudi, ini adalah keadaan yang sangat buruk. Kenapa? Karena dia harus keluar kota, makanya dia keluar kota. Kenapa dia harus keluar kota? Karena dia dianggap wanita terkutuk. Karena dia suaminya mati dan karena dia anaknya mati. Ini dalam istilah orang Ibrani ada istilah, ini pemakan nyawa wanita ini. Jadi dia kelihatan udah gak berharap sama Tuhan, udah gak peduli apapun dalam hidupnya. If you are in her possession, yang alam pikiran saudara, mendingan gue ikut mati. Punya suami mati, punya anak satu-satunya mati. There is no use for me to live. Gak ada alasan lagi buat saya untuk hidup. Tiba-tiba Yesus bilang, ibu jangan menangis. Waduh, bu, ibu coba aja ngalamin gitu. Suami ibu diambil sama teman dekat ibu. Ibu lagi nangis terus ada orang bilang, jangan nangis. Lu pikir gue udah gak ada hati? Gue masih punya perasaan, gue bukan terbuat dari kardus. Emosi bu. Suami udah mati, anak mati. Tiba-tiba Yesus bilang, ibu jangan menangis. Maaf ya bu ya, maaf sekali lagi maaf. Yesus kan agak gondrong bu. Ya kan? Blonde gitu. Kolven gitu rambutnya. Tiba-tiba, bu jangan menangis. Lu preman di mana? Sembarangan aja ngomong. Ibu itu gak jawab. Ibu itu udah sakit hati. Dalam hatinya lu gak ngerti. Saudaraku, itu yang kadang kala kita pikir. Tuhan gak ngerti yang saya hadapi. Berat. Tuhan mungkin urusannya di sorga, saya di Bali. Banyak urusan saya, Tuhan gak ngerti kali. Tuhan urusannya yang besar-besar. Ibu itu udah pikir Tuhan gak ngerti. Karena itu Yesus langsung datang ke pengusung mayat. Dan dia berkata berhenti. Orang Yahudi tidak boleh menyentuh mayat sebab dia will be unclean for 7 days. Pengusung mayat langsung bilang, ini bukan koma, udah titik, udah mati. Tapi Yesus bilang letakkan. Tiba-tiba dia ngomong sama orang mati. Anak muda aku berkata kepadamu bangkitlah. Saya percaya waktu dia ngomong ini semua pikir he is insane. So kepukul di otak ini anak muda ini. Tapi tiba-tiba anak muda itu bangkit. Kalau Yesus mau tidak ada yang bisa menghalangi kuasanya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Kepalkan tangan kanan saudara sama-sama bilang tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Tugas kita pokoknya cuma dekat ngandalin Tuhan. Lalu kita tahu apa yang tidak mungkin buat manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Yang ketiga saya pelajari. Buat saya mujizat berarti Tuhan menuntut tanggung jawab. Namun Tuhan mendengar jeritan hati yang hancur. Satu kali murid-murid gila sekali. Kenapa saya bilang gila sekali? Karena Yesus datang tiba-tiba murid-murid berteriak, itu hantu, it's a ghost. Yesus bilang, ego emi, ehye asyer ehye, aku adalah aku, I am that I am. Petrus langsung bilang, if that is you, suruh aku berjalan dari sana. Suruh aku berjalan dari saya. Yesus bilang, please. Yesus menuntut tanggung jawab Petrus. Kamu mau lihat mujizat? Jalan aja. Pertanyaan saya, waktu Petrus jalan di atas air, bisa nggak? Bisa. Tapi waktu kapal udah jauh, Yesus belum dekat. Di tengah-tengah nih, kapal udah jauh, Yesus belum dekat. Dia mulai rasa tiupan angin. Lalu Alkitab berkata dia
Yesus ketawain Petrus, itu so tahu. Mati ya? Ya, inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Yesus tahu kekurangan kita. Yesus cuma menuntut kesiapan kita. Kadang-kala iman kita juga gak sempurna kok. Tapi yang penting tetap dekat Tuhan. Daud bilang, aku hanya mau dekat dengan Tuhan. Dunia di akhir zaman, dunia yang tambah gila, tambah ngaco, tambah bikin stres. Kalau kita jauh dari Tuhan, hidup kita tertekan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, ada saja berkat yang Tuhan nyatakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, buat saya mujizat berarti menunjukkan cinta dan kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, our focus is not the miracle itself. Fokus kita bukan pada mujizatnya. Fokus kita yang pertama pada kuasa Tuhannya. Dan yang kedua, pada perubahan hidup kita. Karena orang makin dekat Tuhan, makin tidak tertarik dengan hal dunia. Orang makin dekat Tuhan, makin semangat untuk bersaksi. Saya tidak bilang kalau makin dekat Tuhan kita udah gak tertarik kerja, gak tertarik bisnis, gak tertarik usaha. Kita tetap bisnis, kita tetap usaha, kita tetap kerja untuk jadi berkat. Amin. Untuk jadi saksi. Karena saya percaya anak-anak Tuhan pasti maju. Anak-anak Tuhan pasti sukses. Anak-anak Tuhan pasti diberkati. Asal andalkan Tuhan, berikan tepuk tangan. Sebagai penutup, saya tegaskan begini. Akhirnya yang saya yakini, makin tinggi iman seseorang dengan Tuhan, justru makin sering mujizat tidak terjadi. Namun ia akan semakin kuat, semakin berhikmat dan semakin setia. Dan itulah mujizat yang sejati, kita diarahkan makin serupa dengan Kristus. Karena hidup ini hanya dua. Satu, mujizat terjadi. Dua, mujizat tidak terjadi. Kalau mujizat tidak terjadi, itu juga tetap adalah mujizat. Karena Tuhan sedang mendidik kita untuk kuat. Tuhan mendidik kita untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan mendidik kita untuk hidup dalam hikmat. Malam hari ini saya berdoa supaya setiap saudara, satu, tangguh. Dua, dekat Tuhan. Yang ketiga, bergaul dengan firman. Dan yang keempat, percaya. Yang terbaik pasti Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan tangguh menggenapi imanku. Imanku Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari semua sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Jangan biarkan setan selalu berbisik, aku punya masalah yang besar. Aku punya kepahitan yang besar. Aku punya kekecewaan yang besar. No, you are not. Aku punya Tuhan yang besar. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Semua sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi, aku nyatakan hari ini, aku punya Tuhan yang besar. I serve a great, big, wonderful God. Menggenapi katakan imanku. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Say it loud, aku punya Tuhan yang besar. Dia janji dan tak akan pernah, gak akan pernah gagal. Imanku bersepakat percaya
Ku terima sekarang. Oh, kemenangan. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Iblis pengen sekali intimidasi roh saudara untuk berkata kau punya masalah yang besar, kau punya kekecewaan yang besar, kau punya kepahitan yang besar, kau punya situasi yang menyakitkan. Tapi hari ini rubah semuanya itu dengan kalimat, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan yang merubah ratapan menjadi tari-tarian. Tuhan yang merubah penderitaan menjadi sorak-sorai kemenangan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Stop mengeluh, stop bersungut, stop kecewa. Banyak hal dalam hidup ini kita nggak mengerti. Tapi satu yang kita tahu, Tuhan itu baik. Banyak hal dalam hidup ini tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari-hari kau berkata, now I know. Seringkali aku memaksa Tuhan untuk melakukan semua yang saya mau. Tapi hari ini saya diingatkan, iman bukan berarti memaksa Tuhan melakukan yang saya mau. Tapi iman berarti memaksa diri saya untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Malam ini malam yang baik. Malam ini adalah malam yang baik. Malam ini adalah malam yang baik. Tuhan kami percaya. Tuhan kami percaya. Tuhan kami percaya. Tuhan kami percaya. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua. Kami angkat tangan karena kami tahu Yesus cinta kami. Kami angkat tangan karena kami tahu tidak pernah sekalipun Yesus kecewakan kami. Kami angkat tangan karena kami mengerti. Mungkin ada banyak hal yang terjadi tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi kami bisa tegak, kami bisa kuat, kami bisa ada sebagaimana kami ada. Karena Tuhan yang baik dalam hidup kami. Lihat tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat. Ampuni kami kalau kami menjauh dari Tuhan. Dan kami merasa betul, setiap kali kami menjauh sama Tuhan, hidup makin berat. Dan kami rasa betul setiap kali kami mendekat pada Tuhan, ada saja mujizat, ada saja anugerah, ada saja pertolongan Tuhan. Ampuni kami kalau kami kecewa. Ampuni kami kalau kami membalas yang jahat kepada yang jahat dengan orang lain. Ampuni kami kalau kami bertindak dengan cara-cara duniawi dalam hidup kami. Tapi hari ini kami angkat tangan dan kami bilang, God, you are my everything. I all life with you. Kalau bukan Tuhan yang pegang tanganku, aku harus jujur bilang aku gak kuat. Tapi Tuhan yang bela, Tuhan yang tegakkan, Tuhan yang beri damai. Dan karena Tuhan yang sudah memulai, kami sekarang hanya mau berserah sama Tuhan. Kami melakukan bagian kami. I promise you I will do my best. And I know He will take care about the rest. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang muda, sebagai mama, sebagai papa, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang hamba Tuhan, I promise you I will do my best. And I know, and I know, and I know He will take care about the rest. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Engkau bertindak. Engkau bertindak. Engkau bertindak. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan terjadi. Karena kami percaya Yesus Kristus Tuhan kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Bertindaklah dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. yang telah berjanji Haleluya. dan sanggup menggenapi
dengan bangga, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan. Satu dua menit ini doa sama Tuhan. Gak perlu kiri kanan mau dengar, cukup engkau dengan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang sedang begitu menekan jiwamu. Mungkin ada sesuatu yang begitu berat bagimu. Mungkin engkau masih simpan dendam, masih simpan kepahitan, masih simpan kekecewaan. Boleh gak malam ini lepasin semuanya sama Tuhan? Kita punya Tuhan yang besar. Ngapain kita hidup tertekan? Ngapain kita hidup kecewa? Ngapain kita hidup dengan benci? Serahin semuanya pada Tuhan. Tuhan bisa kok bertindak. Tuhan bisa menyelesaikan semuanya. Bapa, dengar doa anak-anakmu. Dan malam ini kami cuma mau bilang sama Tuhan, Lord, I love you. Malam ini aku cuma mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mencintai Tuhan. Cukup, semua yang Tuhan berikan cukup. I know tidak selamanya bisa persis seperti yang aku harapkan. But you give me so much. Engkau memberikan kepada kami terlalu dahsyat Tuhan. Kalau kami mau jujur, kami cuma kurang bersyukur sama Tuhan. Cukup kok yang Tuhan kasih, cukup. Pak, cukup yang Tuhan kasih. Ibu, cukup yang Tuhan kasih. I know we are not living in Eden yet. Saya ngerti kita belum tiba di sorga. So we face problems. Kita menghadapi masalah. Tapi coba lihat. Kan selalu ada mujizat kan. Selalu ada pembelaan Tuhan kan. Kalau bisa tegak kita sampai sekarang. Kadang-kadang kita juga gak ngerti. Kok bisa saya tegak sampai sekarang. Tanpa kita sadari. Because He is our good Father. He's the best. Dia yang terbaik. Boleh gak kita bersyukur sama Tuhan? Boleh nggak kita tetap andalkan Tuhan aja dalam hidup? I know that I know. Tidak selamanya semua bisa persis seperti yang kami harapkan. Tapi malam ini kami cuma mau ngomong, Tuhan, Engkau baik. You are just been so good in my life. Engkau baik banget sama hidupku. When I'm lost, you are there. Ketika kami benar-benar gak tahu mesti buat apa. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bimbing. And here I am. Kalau kami tegak sekarang, itu karena Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang terus membimbing dan mengarahkan kami. Terima kasih buat gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center yang ada di Bali. Terima kasih buat para pengerja yang dengan semangat selalu melayani kami, memberi yang terbaik. Terima kasih buat setiap jemaat yang terus ada dengan setia dalam segala sesuatu. Tuhan, biar mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan ada saja berkat dan mujizat. Usaha di tempat ini juga Tuhan memberkati. Sehingga selalu ada berkat, ada hal-hal yang baik. Sehingga sungguh gerejamu di tempat ini boleh menjadi terang. Buat yang rumah tangganya sedang bermasalah. Buat yang hidupnya sedang berbeban berat. Buat setiap mereka yang sedang jauh dari Tuhan. Yakinkan kami bahwa Yesus tetap yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat gereja ini banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang lemah dikuatkan, banyak orang susah dihiburkan. Banyak rumah tangga dipulihkan. Banyak anak-anak muda diberi inspirasi untuk maju, bertumbuh, sukses. Karena Tuhan. Tuhan, gereja ini berdiri bukan karena mampu. Gereja ini berdiri hanya karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan. Sehingga gembalamu di tempat ini, suami istri bersama dengan tim, hanya mengandalkan Tuhan dan hanya mau memuliakan Kristus dari tempat ini. Biarlah api kemuliaan Tuhan terus ada di tempat ini. Kedahsyatan kuasamu boleh terus nyata. Karena kami percaya di mana Yesus
dimuliakan, Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan. Kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Jangan lalui satu orang pun, baik yang melayani satu persatu, Tuhan memberkati. Sehingga kami semakin tulus melayani Tuhan. Karena kami melayani bukan supaya kami diberkati, tetapi justru karena Tuhan sudah pilih kami. Dan kami akan terus melayani Tuhan. Dan kami tahu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub boleh terus tercurah dalam hidup kami. Setiap jemaat yang hadir, jangan lalui satu orang pun. Di tengah segala kesibukannya, di tengah segala tanggung jawabnya, mereka memilih untuk datang beribadah. Tuhan penuhi mereka dengan kemuliaan-Mu. Sehingga ketika mereka pulang, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan rumah tangga yang sedang goyah dipulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Adik-adik muda yang sedang kehilangan pegangan dibangkitkan lagi untuk tetap percaya. Bersama Yesus kami cakap menang segala perkara. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih, anugerah-Mu luar biasa. Jangan tinggalkan satu orang pun Bapa. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Tetapi urapan Tuhan, kuasa Tuhan, tuntunan Roh Kudus terus bagi setiap jemaat sekalian. Terima kasih. Semua saudara ulangi doa saya, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami dijamah Tuhan. Kami dipulihkan Tuhan. Hidup kami tidak sama lagi. Sesuatu yang dahsyat Tuhan nyatakan. Kami gak mau jauh dari Tuhan. Karena kami tahu dunia tambah keras. Tetapi kemenangan buat kami tambah dahsyat. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kami yakini hari-hari ini kami tidak akan turun tapi naik. Kami tidak akan jadi ekor, kami jadi kepala. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Angkat tangan kita dua-dua datang pada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Mulai hari ini belajar aja berserah pada Yesus. Hal-hal yang kita bisa kita selesaikan. Hal-hal yang kita gak bisa kita tahu Yesus ambil alih. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Juru Selamat. Aku sekali lagi sama-sama katakan, ini bukan hanya nyanyian, tapi ini tekadku mulai hari ini. Aku gak mau jadi orang yang stres, aku gak mau jadi orang yang tertekan. I just surrender to you God. You are my best place. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi aku berserah. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan, sehingga ibadah pada hari ini, malam ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita, dan ada mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam perlindungan tangan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka semua. Apapun yang mereka alami, pergumulan apapun yang mereka alami, kami masih punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan yang akan melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, hanya Tuhan yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yes, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.